Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi. Sekarang sudah minggu terakhir loh di bulan Desember. Minggu depan kita sudah masuk di dalam bulan Januari tahun 2021. Aduh, kita setahun gak ketemu adik-adik. Kita ketemu lagi di tahun depan. Adik-adik sekalian yang dikasih Tuhan, iya, yang di break room, yang di Pasundan, yang di sekolah, kita mengucap syukur sama Tuhan. Kita boleh sama-sama. Udah siap? Udah pakai baju yang rapi? Iya, sebenarnya juga udah pakai baju yang rapi, sudah mandi. Yang penting siapin hati. Ya, bilang sama papa mama untuk temenin kalian. Iya, menggantikan Dose. Ya kan, Dose tak ada di samping kiri kanan. Bisa papa mama, bisa opa oma. Ya, supaya mereka boleh, kalau kalian nggak ngerti nanti bisa tanya papa mama atau tanya opa oma. Tapi jangan lupa ada 3M. Iya, pakai masker. Terus yang kedua, cuci tangan. Dan yang ketiga, jaga jarak. Ya, supaya kita apa? Sehat disertai Tuhan. Amin. Ya, mari kita berdoa, ikut Dose Feli berdoa. Kita mau siapin hati supaya Tuhan membukakan hati kita. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan. Ikut Dose Feli berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini minggu yang terakhir kami di tahun 20, kami boleh bersama-sama mengikuti akan ibadah online. Tuhan berkati kami, siapkan hati kami sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua anak katakan amin. Halo adik-adik, seperti biasa nih kita mau nanya kabarnya. Apa kabar adik-adik? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, 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 mantap. Walau Yohana, di momen Natal tahun 2020 ini, apa ya yang berkesan untuk Lause Yohana? Kalau menurut Lause Yohana nih, karena kita sedang pandemi, pasti kan kita nggak bisa kemana-mana nih. Yang paling berkesan itu tentunya boleh nih kumpul bareng-bareng sama keluarga, sama orang-orang yang Lause Yohana kasihi banget. Betul ya, karena COVID-19 ini jangan jadi alasan kita untuk bersedih dalam momen Natal tahun ini. Yang paling penting kita tetap bersuka cita, karena apa? Natal sesungguhnya adalah berita sukacita. Tuhan Yesus lahir untuk menyelamatkan kamu dan aku, kita semua. Joy to the Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare.
lahir membawa sukacita di dalam hati kita. Yuk kita mau bagikan sukacita yang sudah kita terima kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Gloria in excelsis Deo. Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus, Bandung. Adik-adik, pernah nggak sih kamu menghitung jumlah hadiah yang kamu sudah terima di dalam hidupmu? Menurut survei, rata-rata kita semua, baik Flora, adik-adik, menerima hadiah itu sebanyak 1.200 pemberian. Banyak sekali. Karena sebuah pemberian disebut hadiah atau kado karena si penerima nggak perlu membayar apa-apa alias gratis. Mungkin kamu dikasih hadiah sama mama, cium pipi kanan, pipi kiri, kamu nggak perlu bayar. Nah, ada pemberian yang asal-asalan, ada juga pemberian yang diberikan dengan segenap hati, ada pemberian yang mudah untuk dilupakan, dan ada juga pemberian yang akan dikenang seumur hidup. Ada pemberian yang gak terlalu bernilai, mungkin kamu pikir dicium pipi kanan pipi kiri sama mama papa gak bernilai, padahal itu paling bernilai. Dan ada juga pemberian yang sangat bernilai. Nah, hadiah apa sih yang sangat saat ini paling engkau dan aku butuhkan? Liburan? Uang? Mainan? Makanan? No. But our greatest need was forgiveness. So, He sent us a Savior. Dia mengirimkan kita juru selamat. Tapi, sebuah pemberian tidak akan bernilai kalau si penerima tidak
juru selamat. Maukah engkau menerima pemberian itu? Betul, saya mau memilih untuk merayakan Natal dengan sederhana, yaitu dengan merenungkan arti pemberian terbesar dalam hidup saya. Dan mau sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan. Oh come all ye faithful. Tuhan, biarlah Engkau sungguh menjadi Raja yang kami sembah di dalam kehidupan kami.
Biarlah pada hari ini kami sungguh rindu mendengarkan suara Tuhan, dan kami sungguh takjub akan karya Tuhan, dan kami sungguh merasakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah itu boleh jadi satu sukacita bagi kami anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan, berbicaralah sebab setiap kami anak-anak-Mu ini siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, hari ini mau kedatangan tamu. Tamunya siapa, Ma? Langsung Feli. Ngetak kita siap-siap ya. Siap-siap, oke. Katanya Langsung Feli mau datang bawa hadiah. Kita siap-siap. Wah, kalau Langsung Feli membawa hadiah, aku mau hadiah yang besar. Kalau aku sih gak apa-apa, hadiahnya kecil atau gede gak apa-apa, yang penting hadiah aja, bersyukur Wisma. Ya. Yos, buka pintu, Yos. Oke. Wah, Langsung Feli di sini. Langsung Feli, ayo masuk. Ya, aduh, ada mamanya ya. Aduh. Ya, silakan. Ya, apa Ya, kabar? baik. Ini Silakan makasih duduk, bagi. Dokter. Ya. Ini aduh berat sekali ya. Aduh. mau jatuh. Repot-repot. Enggak, ini enggak Ya. repot ini. Sebentar. Ini mau kasih hadiah buat Uyos ini. Uyos kemarin pelayanan bagus loh, emosi Iya. ya. Terima Ya Uyos, kasih. selamat ya. Yes, Ya, terus melayani dengan baik ya. Ya, Ya, ini juga ada buat si Ai ini. Gila, apa? Ya, Ai ini hadiah. Ya karena kemarin Ai juga pelayanan ya. Bilang Ji, apa ya? ya, Makasih, Pak Ustaz. ya, Ya. kita mengucap syukur ya Ya. anak-anak kita Ya. pelayanan. Kita berdoa dulu ya Ci Ya, ya. terima Mengucap kasih, syukur. ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan boleh pakai Uyos, Tuhan boleh pakai Ai untuk jadi berkat. Tuhan berkati untuk keluarga ini Tuhan, jadikan mereka dimanapun Tuhan tempatkan, sehingga mereka Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan, baik anak-anaknya maupun mamanya, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin ya Ci, saya tinggal dulu pulang Kok dulu ya, Ci. cepat-cepat, Bu? Iya masih Pak Manu yang lain. Ya, terima kasih banyak, Bu. Ya, Dan makasih sama ya. Tante. Uyos, ya, Dadah. dadah. Yuk kita buka kadonya ya, Uyos. Ya. Coba lihat yang Uyos dapat apa. Wah, yang Uyos besar ya, Uyos. Berat. Ya. Coba udah gitu lihat yang Ai ya. Ai lihat Ai. Ya, Mama, kok aku dapatnya kecil, aku nggak suka. Nggak apa-apa, kita harus bersyukur. Ai, kita harus mengucap syukur. Jangan nangis, karena Tuhan Yesus telah lahir. Ai, gak usah nangis. Kalau Ai mau juga, ini nanti aku bagiin ini sedikit. Betul, Ai. Ya, serius. Nah. Makasih, Koko. Iya. Sama. Nah, adik-adik, ada banyak orang di dalam merayakan Natal ini kehilangan sukacitanya. Mereka nggak bersukacita, mereka sedih karena apa? Karena ada banyak hal mungkin yang mereka ingin punya, yang mereka ingin dapatkan, tapi mereka tidak mendapatkannya. Mungkin juga karena mereka di dalam Natal ini sedang mengalami banyak masalah. Nggak bisa keluar rumah, udah selesai PAS nggak bisa jalan-jalan, pengen punya baju baru mungkin juga susah, mau jalan-jalan beli ke toko nggak punya uang untuk beli mainan baru, dan juga mungkin ada banyak orang hari ini kepengen dapat hadiah yang besar, hadiah yang bagus, tapi nggak dapat. Seperti yang tadi kita saksikan, Ai juga sedih karena dia kepengen dapat hadiah yang besar, tapi ternyata dia cuma dapat yang kecil. Nah, adik-adik, apakah betul sih sukacita Natal atau sukacita kita itu hanya karena kita dapat hadiah, hanya karena kita dapat sesuatu yang kita inginkan? Jawabannya tentu bukan itu. Kalau kita bisa dapat baju baru, ya senang sih. Tapi kalau lama-lama dipakai terus juga bosen, udah nggak senang lagi. Kalau kita punya boneka, waduh, waktu dapat senang, tapi lama-lama udah nggak senang lagi. Nah,
Tetapi sukacita yang terbesar, sukacita yang terbaik, sukacita yang memberikan sukacita kita sungguh-sungguh, sukacita yang sesungguhnya adalah apa? Sukacita yang terbesar adalah ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, lahir dan menjadi juru selamat kita. Nah, itulah hadiah Natal terbesar dan sukacita terbesar di dalam saat-saat kita sesungguhnya waktu kita merayakan Natal maupun menjalani hari-hari kita. Adik-adik ingat nggak cerita tentang gembala-gembala? Waktu itu gembala-gembala sebetulnya sedang menjaga domba. Ketika mereka malam-malam menjaga domba, tiba-tiba ada malaikat Tuhan datang menemui mereka. Waktu mula-mula mereka takut sekali. Tapi malaikat bilang, hari ini malaikat datang, hari itu memberikan berita kesukaan. Bukan hanya untuk para gembala, tapi untuk semua bangsa, untuk semua orang yang ada di dunia. Dan luar biasanya adik-adik, gembala-gembala justru mendapatkan kesempatan paling pertama untuk mendengarkan berita sukacita itu. Apa coba berita sukacitanya, ada yang ingat? Iya, betul. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Itu berita malaikat untuk para gembala. Jadi waktu itu gembala-gembala dikasih tahu bahwa berita kesukaan yang menjadi berita kesukaan untuk mereka maupun untuk segala bangsa adalah karena Tuhan Yesus juru selamat datang lahir di dunia ini. Nah, waktu gembala-gembala itu sudah mendengar berita suka itu, mereka cepat-cepat pergi untuk lihat dan membuktikan benar gak ya berita dari malaikat itu. Dan waktu mereka datang ke kandang, mereka bertemu dengan Tuhan Yesus sang juru selamat itu. Waktu itu adik-adik di kandang itu gak ada pohon Natal yang bagus-bagus seperti sekarang ini. Waktu itu juga gak ada hadiah-hadiah yang bagus, hadiah-hadiah yang banyak, gak ada. Gak ada kue-kue yang enak, gak ada permen-permen yang enak, gak ada perayaan-perayaan yang bagus, yang indah, yang ramai. Bahkan gembala-gembala waktu datang ketemu Tuhan Yesus juga pakai baju yang sangat sederhana, karena mereka adalah orang-orang yang miskin. Tapi ketika mereka sudah ketemu dengan Tuhan Yesus, wah, mereka senang sekali, mereka bersukacita sekali. Saking senangnya, waktu mereka sudah ketemu Tuhan Yesus dan mereka keluar, wah, mereka langsung cerita kepada semua orang, cerita kepada banyak orang. Saking senangnya, saking sukacitanya bahwa Tuhan Yesus juru selamat itu sudah lahir. Kenapa adik-adik? Karena mereka ingin orang-orang lain juga mendapatkan sukacita seperti mereka, bertemu dengan Tuhan Yesus sang juru selamat itu. Nah, adik-adik, tentunya kalau adik-adik juga mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dapat hadiah yang bagus, kepengen ya kita cerita sama orang lain kalau kita dapat makanan enak, kita dapat mainan yang bagus. Nah, apalagi kalau kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita punya Tuhan Yesus juru selamat kita punya sumber sukacita yang paling besar. Kita punya juru selamat yang bisa mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan hidup kekal kepada kita. Tentu kita nggak pengen diam aja kan? Kita ingin memberitahukan itu kepada banyak orang supaya ada banyak orang juga punya kesempatan mendapat sukacita dari Tuhan Yesus dan memiliki Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupannya. Dan adik-adik, sebagai orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, seharusnya kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita, seperti yang dicatat dalam 2 Korintus 9 ayat 15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Syukur kepada Allah karena hadiahnya yang tidak terkatakan, hadiahnya yang luar biasa itu yang sudah diberikan kepada kita, yaitu apa anak-anak? Tuhan Yesus yang mau lahir ke dunia ini, datang untuk kemudian mati di kayu salib menjadi juru selamat kita. Dan setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus akan diampuni dosanya, akan diselamatkan, dan kita semua memiliki hidup kekal. Kita tidak takut lagi meninggalkan dunia ini. Karena apa? Karena kita pasti akan tinggal di surga bersama-sama dengan Tuhan
Tuhan Yesus. Mau adik-adik? Ya, mau pasti ya, Lause juga mau. Nah, karena itu kalau hari ini ada di antara adik-adik yang sedang ikut ibadah Natal, yang sedang bersama-sama beribadah hari ini dan belum percaya kepada Tuhan Yesus, yuk hari ini kita mengambil kesempatan ini untuk percaya Tuhan Yesus, untuk mendapatkan hadiah yang terbesar, mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus waktu kita mau percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Dan untuk adik-adik yang sudah percaya Tuhan Yesus, yuk hari ini juga kita sama-sama memberitakan berita sukacita ini. Kita kabarkan juga tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang lain di sekitar kita yang belum percaya Tuhan Yesus. Mungkin teman-teman kita, mungkin tetangga-tetangga kita, mungkin emak engkong, ya mungkin mbak di rumah, atau mungkin teman-teman kita di sekolah yang belum percaya Tuhan Yesus. Yuk, sebagai rasa syukur karena karunia Tuhan, karena anugerah, karena hadiah terbesar, sukacita besar yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yuk kita bersama-sama memberitakan dan membagikan berita sukacita itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yuk kita sama-sama melakukannya di Natal ini, supaya ada lebih banyak orang juga bisa mendapatkan sukacita sejati dari Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk hadiah terbesar, hadiah luar biasa yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Tuhan sudah memberikan Tuhan Yesus Kristus untuk lahir di dunia ini, mati di kayu salib untuk menjadi juru selamat kami, menebus dosa-dosa kami. Hari ini ya Tuhan, kami sungguh rindu kalau ada di antara kami saat ini belum punya sukacita sejati dari Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami belum percaya Tuhan Yesus, hari ini juga ya Tuhan kami sungguh-sungguh mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami satu-satunya, supaya kami juga bisa mendapatkan sukacita yang sejati karena kami punya Tuhan Yesus yang lahir dan hidup di dalam hati kami. Kalau hari ini ada di antara kami juga sudah menjadi anak-anak Tuhan, kami sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mendapatkan sukacita sejati dalam Tuhan Yesus, kami juga ingin menjadi anak-anak Tuhan yang mau berbagi dengan orang lain, membagikan sukacita Natal, memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, berikan kami keberanian, berikan kami kemampuan untuk bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kami yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin itu emak engkong kami, mungkin itu papa mama, mungkin itu teman-teman, mungkin itu tetangga, ya mungkin itu mbak atau juga suster. Ya Tuhan, berikan kepada kami keberanian dari Tuhan saja. Kami rindu di dalam Natal ini kami juga bisa belajar jadi anak-anak Tuhan yang bisa membagikan sukacita Natal kepada orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti kuis. Yuk kita panggil dulu Lause ya. Lause siapa? Ya Lause Flora. Panggil Lause Flora. Iya, hari ini kita akan ada kuis. Tentunya seperti biasa Lause itu adalah ayat hafalan hari ini. Dan ayat hafalan itu bisa direkam dan dikirimkan kepada Lause-Lausenya dengan nomor telepon di sini. Silahkan adik-adik, bisa mulai dari sekarang ya Lause? Ya, 10 detik dari sekarang. Oke? Dan segera kirimkan kepada Lausenya di masing-masing, dan juga kalau di sekolah boleh Miss Kyun atau Mr. Julius ya. Oke, atau Miss Maria yang dari TKI. Ya. Oke, sekarang sebelum kita mau panggil ada Lause Feli, ada Lause Stefani, ada Lause Yohana, Lause Liva. Silakan. Nah, Lause. Ya, silakan. Ya, Lause Feli, ini kita sudah mau mengakhiri ibadah kita. Nah, pesan-pesan ke adik-adik apa nih? Minggu ini adalah minggu terakhir tahun 2020 loh. Wah, Iya.
masuk 2021 nih ya. 21, minggu depan sudah 21 ya. Oke. Kita mengucap syukur. Kita dikasih kesehatan ya Los ya. Iya. Bukti kita mengucap syukur apa maksudnya nih? Kita bisa buktinya satu, kita doa mengucap syukur sama Tuhan. Terus juga bisa juga persembahan akhir tahun, persembahan mengucap syukur Tuhan boleh menyertai. Rekeningnya tadi di looping tadi ya. Ada di Atau di sini juga bisa. di sini juga ada. Adik-adik jangan lupa Ya. catat kalau di loopingnya atau QR juga bisa. Bisa, ya, ya. Kalau ngerti tanya mama. Suruh mama papa aja. Kalau begitu ada nggak kita cross ya Mas Ferry? Kalau itu hari ini kayaknya boleh lah ya. Boleh ya. Rasul gitu ya. Kita Ya Rasul ya. jam berapa? Jam 9, jam 9.30 ibadah. Ibadah kita jam 9.30 dan cross connection kita jam 10. Silakan adik-adik bergabung dengan link Zoom yang sudah diberikan di looping tadi. Oke? Dan sudah ada. pengumumannya. Oke, burung Irian, burung cendrawasih. Sampai sekian. Terima Terima kasih, kasih. Dede Sari.